Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Di luar sana ada banyak orang berkata demikian. Biarkan, tapi kalau engkau percaya, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman Allah sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Jadi di pagi hari ini 5 menit bersama dengan firman, kiranya kekuatan firman senantiasa menyertai perjalanan hidup kita di pagi ini sampai menjelang sore. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu. Syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, firman Allah masih berlanjut, masih kuasa Allah. Ini agak berapa seri karena 3 poinnya. Ya, yang pertama saya akan bacakan Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata ayat 38-nya, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya, mantap. Dan ini sebuah kisah yang sangat luar biasa. Seorang wanita yang suci lalu dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Tetapi kadang-kala kalau saya melihat, mengikuti di YouTube, saya lucu melihat mereka orang di sebelah sana. Bagi mereka Allah tidak mungkin melakukan itu. Tapi saya mau katakan yang pertama bahwa kuasa Allah dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kalau pikiran kita yang terbatas ini begitu luar biasa bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang besar, apalagi kuasa Allah yang begitu luar biasa, langit dan bumi dia ciptakan, dan dia tidak pernah menciptakan Allah itu di lain hari dikatakan Alkitab, langit dan bumi diciptakan, lalu kemudian di ayat yang lain, yang pertama langit dan bumi, lalu di ayat yang lain bilang bumi dan langit, dan itu tidak akan pernah terjadi dalam firman Allah. Kenapa? Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada karyanya, tidak ada pemikirannya yang akan berselang-seling satu dengan yang lain. Karena dia Allah, karena dia Tuhan. Kuasanya cukup memelihara seluruh alam semesta ini. Dan untuk menghadirkan seorang juru selamat melalui perawan Maria, itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang sulit bagi dia. Itu sangat easy. Dia dapat melakukan apa saja supaya manusia mengerti bahasa Tuhan. karena manusia itu udah keras kepala, tegar tengguk, tebal kebal bebal lagi. Sehingga dalam bahasa manusia lah dia datang dan untuk menjumpai manusia yang bebal kebal tebal, yang berdosa ini, supaya manusia datang kepadanya dan diubah oleh Tuhan sama seperti dia. Itulah sebabnya saya mengatakan, kalau di luar nalar kita itu datang kepada Tuhan, serahkan hidup. Jangan membatasi kuasa Allah dengan pikiran kita yang picik ini. Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, kalau kita melihat dalam Alkitab, dapat membuat yang mandul melahirkan. Bayangkan kalau Anda baca dalam Kejadian 17 ayat 15-21, Abraham pada waktu itu sudah mendapatkan janji dari Tuhan 24 tahun, ya. Jadi usianya 99, sementara si Sarai waktu itu berusia 89. Jadi hampir 100 mereka, tapi belum genap 100. Tetapi di pasal lain dikatakan bahwa ketika Sarai melahirkan, Abraham melahirkan usia 90 tahun. Sementara Abraham 100 tahun. Jadi 1 tahun sebelumnya dikatakan, aku akan datang kembali tahun depan, engkau sudah
memiliki seorang anak perjanjian. Yang mau saya katakan, yang mandul Tuhan bisa lakukan. Kuasa Allah dapat melakukan apa hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia secara nature, tidak lagi mungkin, tapi kuasa Allah dapat menghadirkan hal-hal yang tidak mungkin itu. Dan itu sebabnya jangan batasi kuasa Allah. Serahkan hidup ini kepada Allah, apapun yang engkau alami. Dan saya sudah melihat yang diponis orang mandul dan pada akhirnya diberkati Tuhan. Orang katakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketiga, kata firman Allah, dapat membuat yang tidak ada menjadi ada. Dapat, dalam Kejadian 22 ayat 11 dan 14. Di sana bagaimana Abraham yang mendapatkan anak, ya, anak satu-satunya kalau dalam Alkitab anak perjanjian, lalu kemudian Tuhan minta kepada dia proses pengujian yang begitu luar biasa. Wah. Dan Abraham membawa anak itu dan mengorbankan anak itu. Ketika dia mau mengambil pisau dan mau menusuk kepada anaknya, memotong anaknya, Allah melalui malaikat Tuhan datang kepadanya dan mengatakan, jangan potong anakmu, jangan sembelih anakmu, karena aku tahu bagaimana ketaatanmu kepadaku. Dan pada akhirnya lihat dari belakangmu bahwa di dalam semak-semak yang ada di belakangnya ini ada kambing domba ya yang tersangkut. Dan yang mau saya katakan, pada waktu mereka hadir tidak ada, tetapi Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kalau engkau dalam kesulitan dalam kehidupan ini, ya berdoalah supaya Allah yang maha kuasa, kuasa Allah yang dahsyat itu mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tetapi saya mau katakan jangan batasi kuasa Tuhan, karena Allah mampu menyuplai dari 4 penjuru mata angin, bahkan dari 8 penjuru angin, kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kuasa Allah yang luar biasa akan terus memberkati kita, akan terus ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah lepas dari kuasa Allah selama kita hidup di muka bumi ini. Sehingga hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mungkin Anda yang sedang mandul, yang belum punya anak, saya mau katakan Allah mampu melakukan apa hal yang engkau minta kepada Allah, tetapi dengan catatan berserulah kepada Tuhan, berseru dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, dan kemudian apa yang tidak mungkin akan dimungkinkan oleh Tuhan. Segala sesuatu mungkin engkau sedang mengalami kesulitan, dan saya mau katakan kepada kita, mari serahkan semua kepada Tuhan supaya kuasanya bekerja dalam hidup kita, dan engkau tinggal hanya memuliakan Dia, karena kuasa Allah yang bekerja melalui kehidupan kita. Biarlah Allah bekerja di dalam semua aspek kehidupan kita, bisnis kita, hidup kita, keluarga kita, apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan, libatkan kuasanya dalam kehidupan ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Terpujilah Engkau, hal-hal yang tidak mungkin bagi kami mungkin bagi Tuhan, dan mungkin juga bagi orang-orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, kuasa-Mu bekerjalah dalam hidup kami. Dalam nama saya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, 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 amin.